Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dini Aji Pangstuti, tenaga pendidikan di SMP Islam Terpadu Insan Mulia Boarding School Pringsewu, Lampung. Saya merupakan laboran sekolah sejak tahun 2021. Sebelumnya saya pernah menjadi laboran di Lab Pembelajaran Biologi Universitas Lampung dari 2016 sampai 2018. Selama menjadi laboran, saya baru belajar menyusun alat dan mengenal prinsip dasar praktikum. Tapi saya selalu merasa ada hal-hal penting yang belum saya tahu. Misalnya tentang manajemen lab, cara mengembangkan lab menjadi tempat belajar yang bermakna saya belum belajar. Saya mengikuti bimbingan teknis laboratorium kepala lab dan laboran di UPI tahun 2025. Saya pertama kali mengikuti dan mengetahui info BIMTEK ini saat saya mengikuti lomba micro teaching acara Bakti Formika untuk Bangsa di UPI tahun 2017. Nah, siapa sangka salah satu dosen juri di lomba itu ternyata panitia BIMTEK yang saya ikuti bertahun-tahun kemudian. BIMTEK ke-43 ini dilaksanakannya luring langsung ke UPI. Difasilitasi oleh instruktur yang profesional dan komunikatif. BIMTEK ini juga diselenggarakan oleh tim panitia yang sangat kredibel dengan sistem pelaksanaannya rapi, terstruktur, dan instrukturnya juga kompeten menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta BIMTEK. Nah, yang paling saya syukuri BIMTEK ini menjawab banyak pertanyaan saya selama bertahun-tahun menjadi laboran. Mulai dari bagaimana merancang sistem inventaris alat yang efisien, sampai bagaimana memastikan siswa tidak hanya melakukan praktikum, tapi benar-benar memahami praktik. Di BIMTEK ini saya belajar cara mengajar dengan lebih menyenangkan. BIMTEK ini menghadirkan joy learning bagi saya. Saya pun terkejut karena bisa belajar bahasa Jepang lagi sebagai selingan yang menyegarkan. Go to Yong ya ini oke ya Saya juga belajar bahwa jadi laboran bukan hanya soal menyusun alat, tapi menyusun pengalaman belajar siswa. Saya belajar bagaimana menyampaikan konsep kita dengan cerita, dengan kesedihan, dan kadang dengan sedikit kejutan api di meja les. Nah, karena beririsan dengan materi pembelajaran, saya mendampingi berbagai praktikum dan menambahkan pengetahuan yang saya dapat dari BIMTEK. Misalnya praktikum reaksi redox yang menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida dan KNN4 atau kalium permanganaat. Saat bara api menyala dari wet reaksi, saya melihat wajah murid saya terpukau dan seolah berkata, oh gitu caranya. kalau memang dia ada oksigennya dia seharusnya baratnya bisa duduk lagi, kita masukin ke sini mati karena dia menghasilkan CO2, masukin lagi ke sini ya, karena sudah tidak ada bara, tutup lagi. Ada yang mau nyoba? Sampai baranya hidup lagi, masukin ke sini karena di sini CO2, di sini CO2, tutup lagi. Nah, itu momen dimana ketika saya sadar bahwa laboratorium itu ternyata bukan hanya ruang alat, ruang bahan, tetapi ruang belajar yang sangat hidup dan bermanfaat. Kami juga melakukan proyek bioplastik tumbuhan. Siswa-siswa diajak berpikir kritis dan kreatif, memadukan sains dan keterampilan. Hasilnya adalah gantungan kunci yang mereka buat dari resin. Mereka berpikir kreatif bagaimana cara agar melati yang warna putih ini tetap warna putih, meskipun sudah direndam dengan resin. Resin sendiri bersifat panas karena bisa menghasilkan reaksi eksoterm kalau misalnya bereaksi dengan bahan tumbuhan. Nah, mereka bangga karena itu bukan hanya produk, tapi mereka membuat. Mereka menyentuh dan mereka mengerti bagaimana proses. Di akhir BIMTEK saya sadar, saya merasa menjadi versi lebih utuh dari diri saya. Sebagai seorang tenaga pendidikan, sebagai seorang pendidik, dan sebagai murid yang tidak pernah berhenti belajar. BIMTEK ini membantu saya melihat semua itu dengan kacamata yang baru. Bahwa praktis bukan sekedar mengulangi prosedur, tapi
tapi juga memberikan makna. Saya merasa tidak hanya mendapatkan ilmu di kepala, tapi juga pelajaran yang sampai di jiwa. Karena sejatinya laboratorium itu ternyata tidak hanya bertugas menjaga alat, tapi juga menjaga pengalaman belajar. Terima kasih.